bahwa ada 5 yang mereka nanti-nantikan, yang harus mereka lakukan, karena akan turun Mesias, sang juru selamat yang mereka nanti-nantikan sejak zaman nenek moyang mereka dulu. Mereka membangun ini berdasarkan keyakinan yang mendalam, walaupun keyakinan itu diambil dari mitologi, mitos semata. Mitos pun ternyata kalau diyakini seyakin-yakinnya bisa membangkitkan semangat yang luar biasa. Mereka meyakini bahwa mereka adalah manusia-manusia pilihan Tuhan. Mereka menyebut dirinya dalam bahasa Arab Asy-Sya'bul Mukhtar, Sya'bu, bangsa, Mukhtar, pilihan Tuhan. Satu-satunya bangsa pilihan Tuhan hanya kami. Yang lain ini bukan pilihan Tuhan. Kami adalah pilihan Tuhan yang akan menguasai dunia. Selain kami nanti akan menjadi ghaib. Ghaib artinya keledai tunggangan, hanya sebagai keledai tunggangan saja untuk mencapai tujuan. Mereka bisa berkawan dengan Eropa, mereka bisa berkawan dengan Amerika, mereka bisa berteman dengan Arab, tapi mereka menganggap itu hanya keledai tunggangan yang akan ditunggang mencapai tujuan. Begitu tujuan sampai, mereka akan menyembelih, membunuh, memanah, menembak orang-orang yang dijadikan sebagai keledai tunggangan ini. Lalu kemudian mereka akan menguasai dunia. Dia tuliskan langsung di petanya. Biasanya kalau pasukan musuh ingin menghantam negeri kita, dia akan simpan rahasia ini baik-baik. Tapi Yahudi tidak begitu. Dia langsung tuliskan di benderanya. Perhatikan bendera Yahudi, kain berwarna putih, ada garis biru di atas, satu garis biru lurus di bawah, dengan bintang segi 6 di tengah. Apa makna simbol ini? Ini penuh dengan makna. Garis biru di atas sungai Nil, garis biru di bawah sungai Efrat. Itu adalah batas kerajaan yang akan mereka dirikan. Sungai Nil di atas, sungai Efrat di bawah. Artinya mereka akan menguasai Asia, Afrika. Sungai Nil Afrika Utara, Mesir. Sungai Efrat Asia, Irak. Mereka akan membuat negara Greater Israelian yang disebut dengan Israel Raya, Israel Agung, yang batasnya dari 2 sungai, sungai Nil dan sungai Efrat. Oleh sebab itu jangan heran ketika kedutaan Yahudi, kedutaan Israel ingin dibuka di Kairo, dia tidak mau membuat kedutaan Israel di dalam bagian sungai Nil, tapi dia ingin buat di luar. Orang yang tidak memperhatikan ini biasa-biasa saja, tapi bagi yang memperhatikan, dia tidak mau buat di dalam, karena dia menganggap kalau kami buat kedutaan di dalam, berarti ini memang sudah war negeri kami. Orang akan membuat kedutaan di luar negerinya, bukan di dalam negerinya. Maka antara sungai Nil dengan sungai Efrat, dia buat kedutaan di luar, karena dia ingin menunjukkan inilah negeri kami. Secara pikiran dia sudah mengatakan Mesir adalah negeri kami, hanya belum masanya saja. Maka dari mulai Mesir sampai ke Irak, hitung berapa negara: Yordania, Palestina, Suria, Lebanon, Irak, Saudi Arabia sebagian, Sudan, dari mulai Afrika Utara sampai ke Asia. Itu adalah negeri-negeri kami, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Ardul Mau'un, negeri yang dijanjikan kalian akan kembali ke sana menurut mitologi, mitos, pikiran mereka. Tapi mereka meyakininya. Mereka meyakini akan turun nabi terakhir, Mesias, yang dijanjikan oleh Tuhan mereka. Tapi Mesias itu tidak mau turun sebelum dia melihat ada 5 perkara, ada 5 hal yang ditunggu, barulah Mesias itu turun. Dan mereka menyiapkan itu dengan persiapan yang sematang-matangnya. Yang pertama, Mesias baru mau turun kalau seluruh Yahudi kembali ke bumi yang dijanjikan. Dan mereka betul-betul kembali ke bumi yang dijanjikan itu. 1946 mereka berusaha sekuat mungkin, bagaimana supaya kita bisa kembali. Yang penting balik kampung, yang penting kita balik ke negeri kita, karena Mesias tidak mau turun kalau kita tidak bisa kembali. Berusaha sekuat tenaga, jumpai sultan-sultan Islam yang bisa dibeli, tapi umat Islam tidak bisa dibeli. Iman mereka terlalu mahal untuk dibeli. Mereka sudah menjual nyawa mereka, diri mereka dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena mereka yakin innallaha ashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli dari orang mukminin amwalahum, harta mereka, wa anfusahum, nyawa mereka, bi anna lahumul jannah, mereka sudah dibeli dengan surga. Nyawa yang ada dalam dirimu bukan milikmu, hartamu, mobilmu, rumahmu bukan punyamu,
itu semua punya Allah, sudah lama dibeli Allah. Sebelum kau lahir ke dunia sudah dibeli Allah. Dibeli dengan apa? Dengan surga. Barang yang sudah dijual tidak boleh dijual dua kali. Diri yang sudah dijual kepada Allah, harta yang sudah dijual kepada Allah, maka tidak boleh dijual lagi kepada manusia. Raja-raja, sultan-sultan Islam tidak mau menjual, tapi mereka licik. Mereka gunakan anak bangsa umat Islam yang kulitnya sama dengan kita, yang wajahnya sama dengan kita, yang bahasanya sama dengan kita. Mustafa Kemal Atatürk bukan orang Yahudi, bukan orang kafir, orang Islam. Bahasanya bahasa Turki, wajahnya wajah Turki, tapi dia yang menggulingkan Kesultanan Turki. 1924 berakhir khilafah Islamiyah, lemah umat Islam. Di saat itulah mereka mengambil, mencaplok, lalu kemudian akhirnya mereka kembali beramai-ramai. Mengapa mereka kembali ke tanah yang tandus ini? Bukankah mereka sudah hidup nyaman, enak di Eropa, Inggris, Perancis, Belanda, Jerman? Hampir di setiap negeri ini ada Yahudi. Kenapa mereka mesti kembali? Karena mereka meyakini ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka menyebut nenek moyang mereka itu Israel. Isra artinya hamba, El Tuhan. Israel hamba Tuhan, hamba pilihan Tuhan. Tapi Israel punya makna lain. Isra musari El lillah. Israel musari lillah, orang yang pernah bergulat dengan Tuhan. Kata mereka, nenek moyang kami itu hebat. Kita mengatakan nenek moyang orang Melayu hebat, nenek moyang orang Makassar hebat, bisa mengendarai samudra yang luas, bisa diseberanginya dengan perahu pinisi. Nenek moyang orang Minangkabau hebat, kami para perantau hanya sebatas itu saja. Mereka di atas itu lagi, nenek moyang kami hebat. Apa hebatnya? Pernah bergulat dengan Tuhan dan Tuhan kalah. Tuhan kalah ketika bergulat dengan nenek moyang kami. Dan akhirnya ketika Tuhan kalah, lalu Tuhan pun memberikan hadiah. Hai Israel, aku kalah bergulat dengan engkau, maka sebagai kompensasinya aku berikan kepada engkau inilah tanah. Itulah dia tanah Palestina. Dan mereka meyakini itu setengah mati. Ustadz ngomong begini sumbernya dari mana? Judul bukunya Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi, ditulis oleh seorang penulis ulama besar Mesir, pakar Yahudi, penerjemah Abdul Somad. Kebetulan saya menerjemahnya tahun 2009. Sampulnya warna hitam. Bagi jamaah yang ada di Jakarta, harap segera cari buku ini, yaitu diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Artinya mereka dengan keyakinan yang penuh, kami adalah hamba-hamba bangsa-bangsa pilihan Tuhan. Itulah mengapa mereka ramai-ramai. Orang berpikir heran, apa yang mereka kejar ke Palestina? Andai ada orang ingin merebut Irak, masuk akal. Merebut Irak karena banyak sumur-sumur minyak. Andai ada mau ekspansi ke Kuwait, masuk akal, karena sumur minyak di Kuwait banyak. Kenapa kembali ke Palestina? Ada apa? Tanah yang tandus, tanah yang kering kerontang. Mereka ingin membuat sebuah negara dengan keyakinan akan turun Mesias, sang juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan, dengan syarat orang-orang Yahudi mesti kembali ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Yang kedua, Mesias sedang menunggu. Mesias melihat ke bawah. Kalau dia tengok di bawah masih banyak gurun pasir, dia tidak mau turun. Dia ingin melihat hijau. Kalau sudah dibentang karpet hijau, baru dia turun ke bawah. Maka yang dimaksud dengan hijau itu adalah ditanami tanaman-tanaman hijau, penghijauan yang luar biasa. Dan ketika Israel masuk ke Palestina, mereka ambil tanah itu, mereka hancurkan rumah orang Islam, mereka buat tembok panjang. Penjara terbesar dan terpanjang di dunia adalah Palestina. Mereka kurung orang Palestina. Mereka buat tembok beton yang tinggi, panjangnya 700 km lebih. Dari Pekanbaru kita lihat, Anda menuju Medan Sumatera Utara 600 km. Mereka membuat tembok tinggi 700 km. Bayangkan, umat Islam terisolir dan mereka tanami hijau-hijau. Makanya Allah berkuasa. Allah mau tunjukkan kuasa, lalu Allah buat tanaman hijau itu menyala.
dalam pokok yang hijau itu menyala beberapa bulan yang lalu. Heran orang, Allah mau menunjukkan kekuasaannya. Kalian tidak mau tolong Palestina, aku yang akan menolongnya. Tanaman yang hijau yang mereka tanam itu tiba-tiba terbakar. Tidak ada yang bisa mematikannya. Sampai-sampai reporter wartawan Amerika mengatakan tidak ada yang bisa mematikan kebakaran ini kecuali Tuhan, karena Dia yang membakarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, tanaman apa yang mereka tanam? Persis yang dikatakan Nabi SAW, syajaratul gharqad, pohon gharqad, bentuknya seperti pinus, tinggi, memanjang. Lalu kemudian Bapak Ibu nanti tulis saja, yang ingin tahu bagaimana bentuk pohon gharqad, tulis saja www.google.com. Lalu tulis di sana alif lam ghain ra qaf dal al gharqad, enter, muncul gambar pohon gharqad. HP saya tak bisa tulis Arab Pak Ustaz, belum masuk Islam. Cara mengislamkannya Play Store, klik. Setelah buka Play Store, pilih Arabic Keyboard. Setelah keluar Arabic Keyboard, pilih Arabic Smart Keyboard. Smart Keyboard Arabic. Habis itu setupkan ke HP. 5 menit, geser, langsung berubah, bisa tulis Arab. Alif, lam, ghain, ra, qaf, dal. Enter, pilih image, muncul gambar pohon gharqad. Gimana? Sudah nampak? Tak keluar Pak Ustaz. Loh, kenapa? Paket tak ada. Sekarang mudah belajar. Dulu kami sekolah ketika mau tahu gimana pohon sidir, kalau mau memandikan jenazah, ambil beberapa helai daun sidir, lalu digiling, dimasukkan ke air. Gimana pohon sidir Ustaz? Pohon sidir kata Ustaz. Sekarang mudah saja, tinggal tulis sin dal ra, sidir, enter. Pohon bidara kata kita, enter image, nampak, oh ini gambarnya. Teknologi canggih memudahkan kita. Pohon gharqad kata Nabi, kalau bersembunyi dia di belakang pokok kayu, pokok kayu akan berkata, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah. Kalau bersembunyi dia di belakang batu, batu akan berkata, ini ada Yahudi, bunuhlah. Tapi kata Nabi, ada satu pohon yang tidak mau menunjukkan dia. Ini pohon mereka kata Nabi. Apa itu? Syajaratul gharqad, pohon gharqad. Subhanallah, Masya Allah. Apa yang dikatakan Nabi dulu terwujud sekarang. Mereka tanam pohon gharqad ini sebanyak-banyaknya. Ketika saya sampai ke Rafah, Mesir, Palestina, sampai perbatasan Mesir Palestina, ada satu kota bernama Rafah. Rafah dibagi dua, Rafah Palestina, Rafah Mesir. Di tengah kota Rafah, di batas perbatasan, kawat duri panjang yang dipasang dengan voltase listrik bertegangan tinggi. Siapa saja yang menyentuhnya akan terbakar mati. Tak ada orang berani mendekat. Tapi kawat-kawat duri itu kita bisa melihat rumah-rumah saudara kita di Palestina dan nampak hijau. Lalu gaib penunjuk bertanya ke kami, coba tengok pohon yang hijau itu. Pohon apa itu? Pohon apa ya? Itulah pohon gharqad yang dikatakan Nabi SAW. Mereka tanam sebanyak-banyaknya karena mereka meyakini bahwa Mesias akan mau turun kalau sudah dia tengok hijau. Seperti kita kalau pesawat mau mendarat di airport Sultan Syarif Qasim II airport, Anda akan, ladies and gentlemen, all our passenger, para penumpang pesawat airlines, kita akan mendarat. Begitu kita melihat riau hijau, tapi hijaunya bukan pohon gharqad, pohon gotah sama pohon sawit. Begitu juga kalau kita mau mendarat di Batam, kita lihat hijau ke bawah. Begitu jugalah Mesias akan turun ke bawah kalau dia melihat sudah hijau semua, karena mereka meyakini, amat sangat meyakini itu. Mereka menanam pohon gharqad itu. 3. Kapan Mesias akan turun? Mesias akan turun kalau Babilonia dibantai terus. Makanya mereka punya program bantai Babilonia, hancurkan Babilonia. Kenapa mereka marah dengan Babilonia? Karena Raja Babilonia pernah menghancurkan kekuasaan mereka. Raja Babilonia yang mereka maksud adalah Nebukadnezar. Nebukadnezar Raja Babilonia menghancurkan kerajaan nenek moyang mereka. Mereka punya dendam kesumat yang luar biasa. Salah satu sifat Yahudi, dendam kesumat yang tak pernah mati. Walaupun sudah terjadi ratusan tahun, ribuan tahun lalu,
tetap anak cucunya sekarang dendam. Hantam Babilonia, hantam Babilonia. Karena Babilonia negerinya Nebukadnezar, anak cucunya mesti dihancurkan. Mana Babilonia itu? Babilonia adalah Irak. Makanya setiap naik presiden Amerika yang didukung oleh Yahudi, mereka akan membantai Babilonia, Irak. George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush? Membantai Irak. George Bush Junior, anak George Bush naik, apa yang dilakukan George Bush Junior? Membantai Irak. Naik Obama, apa yang dilakukan Obama? Membantai Irak. Kenapa yang sekarang ini, siapa namanya? Donald Trump. Payah ngingat nama orang kafir. Kenapa Donald Trump tak membantai Irak? Karena Irak sudah hancur babak belur, tak perlu lagi dibantai. Sumur-sumur minyaknya sudah punya kita. Negeri itu sudah menjadi negeri boneka, hancur lebur. Saddam Hussein barulah orang paham. Dulu kita terikut-ikut dengan kata-kata mereka di Reuter. Saddam Hussein raja yang zalim, Saddam Hussein orang yang jahat, Saddam Hussein. Tapi begitu Saddam Hussein digantung, apa kata dia di tiang gantungan? Allahu Akbar, patah lehernya, mati Saddam Hussein, meninggal dunia. Sekarang orang baru sadar, ternyata Saddam Hussein menyelamatkan negeri itu daripada orang-orang yang jahat. Sekarang apa yang terjadi? Saudara kita yang beberapa bulan bersama kita di Masjid Raya Senapelan, kalau Bapak ingat, ayahnya, anaknya, ibunya, adik-adiknya tak sanggup lagi tinggal di Baghdad. Kenapa? Kami dibantai oleh Syiah, kami dibantai oleh Amerika, kami sampai lari mendapatkan suaka politik. Sampai hari ini masih ada sebagiannya tinggal yang Sunni, yang Syiah dengan berbagai macamnya. Apa maknanya? Mereka membantai Babilonia. Lalu orang mengatakan ini kan ekspansi politik, ini kan karena sumur minyak. Ada betulnya, tapi lebih daripada itu adalah mereka memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa Mesias akan datang kalau Babilonia dihancurkan. Ustadz baca analisa ini dari mana? Kami belajar buku ini 6 bulan di Al-Azhar, satu mata kuliah, dan saya paling suka mata kuliah ini karena mengaitkan antara ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau kita suka mata kuliah itu, kita ingat isinya, kita ingat orang yang mengajarnya. Saya masuk Al-Azhar 1998, hari ini 2017, 19 tahun yang lalu. Kalau saya pejamkan mata saya, masih ingat saya Syekh Dr. Fargallah yang mengajarkan mata kuliah ini. Dengan semangat dulu dia di lokal mengatakan, anak-anakku sekalian, beginilah mereka akan menguasai umat Islam, negeri Palestina. Semangat Syekh Fargallah. Saya tak tahu apakah dia masih ada atau tidak, tapi pahala akan tetap mengalir baik beliau hidup maupun sudah meninggal dunia. Kenapa? Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu sampaikan kepada anak menantu, sahabat, kerabat, tetangga, mengerti keadaan kita zaman sekarang. Jangan sampai dikatakan Palestina bukan urusan kita. Ini kan masalah politik. Indonesia ya Indonesia, Palestina ya Palestina. Antum tidak mengerti masalah dunia. Palestina adalah masalah umat Islam. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, masjidil aqsa, masjidil aqsa Palestina. Kita yang tertulis dalam kitab suci kita bahwa kita punya ikatan emosional, kenapa kita tidak yakin itu? Yahudi ajarannya dibuat-buat, ajarannya mitos, tapi mereka punya keyakinan yang luar biasa. Mereka rebut negeri itu, mereka kuasai, mereka hancurkan negeri musuh. Atas dasar apa? Keyakinan bahwa Mesias akan datang. Yang kelima, apa yang mereka lakukan untuk Palestina? Mereka meyakini ada Temple of King Solomon, tempel, kuil King Solomon, Raja Sulaiman. Datang pula orang Indonesia latah, dikatakannya Sulaiman ini kerajaannya bukan di Palestina, di Yogyakarta, Sleman. Kata dia, King Solomon itu punya tempel kuil, dan Temple of King Solomon letaknya pas di bawah Al-Masjidil Aqsa. Apa maknanya? Mereka mengeruk setiap hari bulldozer, traktor, ekskavator, terus mengeruk keliling Masjidil Aqsa. Mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa. Tulis Temple of King Solomon
enter, pilih image, tampak gambar, replika. Inilah kerajaan Sulaiman yang ada di bawah Masjidil Aqsa. Akan mereka naikkan. Mereka sudah bangunkan rumah kecil replikanya, seperti orang Riau membuat rumah replika, rumah Melayu Kampar, rumah Melayu Siak, rumah Melayu Bengkalis. Di mana rumah itu? Di Purna MTQ. Anak-anak kita kalau mau tahu bagaimana rumah Melayu Kampar, bagaimana rumah Melayu Siak, bagaimana rumah Melayu Pelalawan, pergi ke sana. Sebagiannya ada, sebagian tak ada, entah kemana perginya. Tapi mereka membuatkan itu. Inilah dia replika kerajaan Temple of King Solomon. Artinya apa? Mereka ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa berkeping, sampai akhirnya disitulah nanti kemarahan umat Islam. Entah marah entah tidak. Melihat gayanya tak marah. Kalian hancur-hancurkanlah. Banyak lagi urusan kami sibuk dengan ini. Tapi akan ada hamba-hamba Allah. La tazulu fi ummati ta'ifatun min ummati. Akan tetap ada sekelompok umatku yang memperjuangkan agamaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, akan turun Mesias. Kapan itu terjadi? Ketika terjadi perang besar. Sebetulnya dalam agama Islam sudah dituliskan yang dimaksud dengan Mesias itu siapa. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang dimaksud dengan yang dinanti-nanti mereka itu adalah Dajjal. Dajjal itulah sesungguhnya yang sedang mereka nanti. 70,000 Yahudi wara'ad Dajjal. Ada 70.000 Yahudi yang akan berada di belakang Dajjal ketika dia turun nanti. Makanya tiap hari, tiap petang kita berkata, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dajjal itulah yang sedang mereka tunggu. Dajjal itulah yang sedang mereka nanti-nantikan. Kita menantikan kedatangan, dia pun juga menantikan akan kedatangannya. Bedanya apa? Mereka meyakininya dengan semangat. Semangat mereka luar biasa. Mereka bangkit. Umat Islam percaya. Padahal tiap hari dia katakan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tiap hari dikatakan, tiap hari diucapkan. Tapi dalam hati, betul tak Dajjal ini datang? Entah iya entah tidak. Mereka yakin Dajjal akan datang, tapi mereka katakan itulah pemimpin kami, itulah Tuhan kami, itu adalah jelmaan daripada Tuhan kami, itu yang ada yang menghancurkan dunia, dia akan menjadi panutan kami. Kita berkata itu musuh kami, tapi kita pun ragu entah musuh entah tidak. Oleh sebab itu kita minta ampun kepada Allah atas kurangnya iman kita. Subuh ini kita bangkitkan semangat kita, tapi yang datang kepada, kenapa Allah tidak menolong? Katanya Allah itu maha kuasa. Cukup dia teriakkan saja, malaikatnya satu berteriak, pecah gendang telinga orang Yahudi, mati. Cukup dia tiupkan angin sejuk, terhirup, mati. Kenapa tidak dia matikan saja Yahudi itu? Datang Syekh Muhammad Jibril, Syekh Dr. Muhammad Jibril, Syekh Profesor Dr. Muhammad Jibril, dosen tafsir Al-Azhar. Kami undang, mahasiswa Indonesia mengundang di waktu di Mesir dulu kuliah. Lalu saya tanya, Assalamualaikum Syekh. Ya, kaum Ad binasa, kaum Samud binasa, kaum Midian binasa, kaum Iram binasa, kaum Fir'aun binasa. Kenapa Allah tidak membinasakan Israel ini? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Ya beni, anakku, seandainya Allah membinasakan Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Ditunjuknya saya. Seandainya Allah membinasakan Israel ini, lalu apa yang tersisa untukmu? Terdiam saya. Allah sengaja sisakan ini sebagai medan jihad kita menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid An-Nur sudah berperan untuk menolong agama Allah dengan mendatangkan imam-imam dari Palestina. Mereka lah yang bercerita tentang keadaan ini. Kalau mereka yang bercerita, tentu Bapak Ibu lebih percaya, karena hidung mereka lebih mancung, jambangnya lebih tebal, dan mereka asli orang Palestina. Maka mereka datang. Maka sebelum Ustadz Somad mengakhiri tausiah 15 menit, tolong beri kesempatan. Maka kita ada waktu lebih kurang 20 menit. Syekh Abdurrahman yang di sana Abdurrahman Awaji dari Madinah, yang di sini Abdurrahman Syahin akan menjelaskan tentang Palestina ini. Itu yang dapat saya sampaikan subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya.
Ini sampai penjelasan dari saya. Nanti Syekh Abdul Rahman akan menjelaskan tentang Palestina. Lalu kemudian kita salat sunat isyraq. Setelah itu tetap normal seperti biasa. Kita akan tanya jawab. Terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.